Selamat datang di channel Yuda Gani Mobil. Suzuki R3 tipe GL tahun 2012 transmisi manual. Mobil ini pesanan Ibu Ramayani dari Balikpapan, Kalimantan Timur. Di channel ini selain Anda bisa pesan mobil bekas sesuai yang Anda cari, Anda juga dapat informasi harga pasaran mobil yang kami review, dapat informasi spesifikasi lengkap mobil yang kami review dan cara inspeksi unitnya. Jadi Anda dapat banyak referensi dari video ini. Semua mobil yang dipesan di channel ini saya akan review secara detail seperti di video ini. Beginilah mobil yang baru kita dapatkan. Rata-rata semuanya mobil yang dipesan di channel ini dibantu rapi-rapi. Misalnya ada perbaikan bodi lecet, kita cat ulang, ganti ban, kemudian ganti oli, sampai di salon. Jadi semuanya kita bantu, kita tidak lepas setelah pengecekan. Jadi pastinya akan ada perbedaan ketika unit ini dikirim ke rumah pemesan. Saya akan bahas kondisinya mulai dari eksteriornya. Headlamp bagian kanan ini utuh, tidak ada yang pecah. Bumper depan ini sudah pernah dicat ulang. Pengecatan ulangnya baik. Fog lamp bagian kanan ini utuh. Ring chrome-nya juga baik sekali kondisinya. Grillnya seperti ini yang tipe GL, hanya ada chrome di bagian emblem. Overall bumper depan ini tidak ada pecah parah. Baret-baret halus bisa hilang di poles. Fog lamp bagian kiri utuh, chrome-nya juga baik. Headlamp bagian kiri utuh. Kap mesin kondisi catnya baik, hanya ada jamur bisa hilang di poles. Saya akan ukur ketebalannya dengan alat coating thickness 90,5 mikron. Jadi masih original cat dari kap mesin ini. Velgnya masih original 15 inci. Tidak ada pecah, tidak ada bengkang. Hanya ada lecet-lecet pemakaian wajar saja. Bisa dicat ulang jika ingin mulus total. Satu velg hitungannya 150.000. Produksi ban di tahun 2022. Masa pakai ban itu 4-5 tahun. Produksi di tahun 2022 jelas layak sekali dipakai. Ketebalan juga di 8,26 mm. Jadi masih bagus sekali untuk ban depan kanan ini. Layak dipakai. Inner fender bagian kanan ini ada yang rusak. Ini sudah saya jelaskan kepada pemesan. Banyak di marketplace, harganya 350.000, berikut dengan ongkir pemasangan 450.000. Kemudian untuk kampas rem bagian depan masih tebal. Kampas remnya di atas, besinya di bawah. Jadi kampas rem bagian depan kanan layak dipakai. Fender depan kanan kondisi catnya baik, sudah pernah dicat ulang. Emblem VVT utuh. Spion bagian kanan ini kondisi catnya baik, mikasen utuh. Pilar-pilar ini kondisi catnya baik dan masih original. Catnya untuk pilar-pilar masih di bawah 100 mikron. Antena utuh. Bagian atas ini tidak ada lecet. Jamur bisa hilang di poles. Ban belakang bagian kanan produksi di tahun 2018. Masa pakai ban itu 4-5 tahun. Produksi di tahun 2018. Masih bisa spare 1 tahun inilah dipakai. Ketebalan juga masih di 6,47 mm. Jadi masih bisa 1 tahun inilah dipakai untuk ban belakang kanan. Pengereman bagian belakang tromol sudah kita cek mulai dari parking brake, rem, kampas rem bagian belakang masih bagus. Velg juga bagian belakang kanan ini tidak ada pecah, tidak ada bengkang, hanya lecet pemakaian. Hitungannya tadi jika mau dicat ulang 150.000.
satu velg. Fender belakang kanan kondisi catnya baik, pintu belakang kanan kondisi catnya baik, bagian driver di sela-sela pintu ada yang lecet. Overall tidak ada pecah parah, enak dilihat. Tapi jika luka tidak bisa dipoles memang. Yang seperti ini jika ini mulus total dicat ulang. Kemudian rata-rata pernah dicat ulang untuk semua pintu bagian kanan. Tapi ketebalan masih baik. 159 mikron. Jadi hanya pernah dicat ulang satu kali. Tidak ada dempul tebal. Untuk semua pilar utuh. Ada las titik pabrikannya. Seperti ini. Jadi jelas mobilnya belum pernah ngeguling, belum pernah ada tabrakan keras dari samping. Karena untuk pilar-pilarnya semuanya utuh. Silar pintu juga semuanya utuh. Jadi jelas mobil ini bagian samping kanannya tidak ada bekas tabrakan keras. Karena semuanya utuh. Pilar A, pilar B, pilar C, pilar D, silar pintu juga utuh. Hanya pernah dicat ulang, kemungkinan ada lecet tadinya. Kemudian dicat ulang. Tidak ada dempul tebal. Jadi jelas tidak ada bekas tabrakan keras dari samping kanan. Dan ini untuk bagian belakangnya, stop lamp bagian kanan ini utuh. Bagasi belakang ini sudah pernah dicat ulang. Pengecatan ulangnya baik. Emblem semuanya komplit. High mount stop lamp utuh. Sudah dapat rear wiper. Stop lamp bagian kiri utuh. Bumper belakang sudah pernah dicat ulang. Di mudguard ya, ada lecet. Tidak bisa dipoles jika ingin sempurna dicat ulang. Pecah parah tidak ada. Reflektor bagian kiri utuh. Ada sensor mundur 2 titik. Nah seperti ini, tidak bisa dipoles. Jika ingin mulus total dicat ulang. Reflektor bagian kanan utuh. Pegas hidroliknya kiri dan kanan masih bisa menahan bagasi. Tandanya masih bagus. Dan ini untuk bagian bagasi belakangnya. Trim bagian kanan utuh. Di sini ada toolkit, dongkrak kunci roda ada. Bagian kiri utuh. Hanya di sini agak kotor ya. Tapi ini sarung saja, bukan originalnya. Bisa dibersihkan. Di bagian ini juga utuh. Kotor-kotor sedikit bisa hilang nanti di salon. Ban serep posisinya di bawah sini. Saya akan ukur ketebalan ban serepnya. Agak susah ada ini ya. Ada besinya di 7,45 mm. Masih bagus sekali untuk ban serep. Silar bagasi belakang ini utuh. Hanya di sini tuas pembuka bagasi ya. Di sini ada yang patah. Fungsinya sih masih baik. Masih bisa untuk membuka bagasi. Tapi patah. Ini banyak di marketplace harganya 450.000 sampai 550.000. Masih bisa fungsi. Jika mau dibelikan juga bisa saya orderkan. Dan ini untuk rear cross membernya, las titik pabrikannya masih presisi. Jadi jelas mobil ini bagian belakangnya belum pernah ada bekas tabrakan keras dari belakang. Karena mulai dari silar bagasinya utuh dan rear cross membernya utuh. Ban belakang bagian kiri produksi di tahun 2018. Sama rata dengan bagian kanan, 6 mm masih layak dipakai. Velg juga rata-rata tidak ada pecah, tidak ada bengkang, hanya lecet. Wajar bekas dipakai ya. Dan bisa mulus total cat ulang. Satu velg hitungannya tadi 150.000. Kampas rem kanan kiri sudah kita cek mulai dari parking brake, remnya masih bagus untuk kampas rem bagian belakang. Fender belakang kiri kondisi catnya baik, pintu belakang kiri kondisi catnya baik, pintu depan kiri kondisi catnya baik, hanya ada luka-luka sedikit ya, tapi memang tidak bisa dipoles jika luka. Pecah parah sih tidak ada. Jika ingin mulus total ya dicat ulang, hitungannya per panel. Kemudian spion bagian kiri catnya bagus, mika sennya ada sedikit yang retak di bagian ini, tapi belum masuk air dan masih layak. Jika mau dibelikan juga banyak di marketplace, 200.000 sampai ke pemasangan. Emblem VVT kanan kiri utuh di fender depan kiri juga sama, kondisi catnya baik.
Rata-rata pernah dicat ulang bagian pintu juga keliling bagian kiri. Tapi ketebalan masih baik. Tidak ada dempul tebal. 151 mikron. Jadi hanya pernah dicat ulang 1 kali. Ban depan bagian kiri produksi di tahun 2022. Sama rata dengan depan kanan 8 mm. Jadi untuk ban mobil ini masih layak dipakai. Rata-rata masih di atas 5 mm, itu masih baik. Kemudian untuk velg rata-rata tidak ada pecah, tidak ada bengkang. Lecet saja pemakaian. Hitungannya jika mau dicat ulang semua velg itu di 500.000. Kampas rem bagian depan kanan kan tadi tebel ya. Rata-rata semuanya diganti itu 1 set. Bagian kiri juga tebel. Nah ini kampas remnya di atas, besinya di bawah. Jadi untuk semua kampas rem mobil ini layak dipakai. Liner fender bagian kiri utuh. Untuk eksterior mobil ini catnya rata-rata pernah dicat ulang. Sepertinya masuk ke asuransi. Pengecatan ulangnya baik dan tidak ada belang. Dan untuk kondisi saat ini namanya juga mobil dipakai. Ada lecet di velg, di sela-sela pintu, bekas membuka pintu kena tembok. Tapi tidak banyak. Sepertinya belum lama diperbaiki untuk eksterior mobil ini. Pecah parah itu tidak ada. Tapi jika kita lihat secara detail ya di velg, kemudian di sela pintu, di bumper belakang, 1.500.000 3 panel jika mau diperbaiki, dicat ulang yang luka-luka yang tidak bisa dipoles. Karena saya ada tim body repair bisa membantu untuk pengecatan body. Kemudian untuk yang pernah dicat ulang juga sudah kita ukur dengan alat coating thickness, alat ukur ketebalan cat. Rata-rata hanya pernah disiram, tidak ada dempul tebal. Kemungkinan hanya pernah ada lecet, kemudian dicat ulang, bukan bekas tabrakan keras. Jadi mobil ini keliling semuanya tidak ada bekas tabrakan keras. Kemudian untuk poles sih perlu ada beberapa jamur, baret halus, itu bisa hilang di poles. Poles itu hitungannya nyalon, mulai dari poles bodi, interior dibersihkan, bagasi belakang kan ada yang kotor sedikit, kemudian ruang mesin, total semuanya untuk jenis MPV, SUV di tukang salon langganan saya 700.000. Mesinnya 1400 cc, 4 silinder VVT, tenaganya 92 PS, torsinya 130 Nm. Tenaga dan torsi tersebut disalurkan ke 2 roda depan lewat mobil ini transmisi manual 5 percepatan. Dan untuk konsumsi bahan bakarnya, review tes rata-rata dalam kota 12-13 km per liter. Dan untuk rute luar kota 14-15 km per liter. Dan ini untuk suara mesinnya halus, standar normal, tidak ada suara-suara kasar. Dari dalam mesin ini juga tidak ada asap keluar, tidak ada oli dan air mengumpul, dan tidak ada kerak-kerak. Jadi jelas mesinnya bagus sekali, pembakarannya masih sempurna. Untuk oli naik itu normal, tandanya pompa olinya bekerja dengan baik. Radiator ini masih menggunakan air coolant, jadi masih bagus pendinginannya. Untuk packing dan seal di bagian engine, cover valve ini packingnya kering, gearbox atas kering, dan ini untuk bagian bawahnya seal as roda kiri kering, karter mesin kering, seal as kering, seal as roda kanan kiri semuanya kering. Jadi belum ada yang minta waktunya diganti untuk packing dan sealnya, semuanya masih kering. Mobil ini kilometernya 106.000 dan untuk catatan penggantian oli mesin berikutnya ada di kilometer 110.000. Masih pas di takarannya, olinya juga masih merah. Ini hasil tes oli mesinnya. Kita tunggu beberapa saat, alat ini sedang membaca olinya. 74,5% masih bagus, sesuai nanti di kilometer 110.000 ganti oli mesin berikutnya. Kemudian untuk transmisi manual juga butuh ganti oli persneleng. Catatannya tidak ada, jadi saya sarankan untuk diganti. Untuk oli
persneleng penggantian itu di 250.000. Minyak rem menggunakan jenis minyak rem DOT 3. Saya akan posisikan di DOT 3 ini ya, di 1,0%. Alat ini menunjukkan oke, tidak ada kadar air yang tinggi. Jadi sepertinya pernah dikuras, masih bagus minyak remnya. Aki menggunakan aki merek GS 35 ampere 12 volt. Ini hasil tes kesehatan akinya. CCA 300 ampere kecil ya. Please white good, masih bagus. Histori pembeliannya juga ada di tahun 2022 bulan 12 di soft and drive. Aki juga sama dengan ban pemakaiannya 4 sampai 5 tahun. Jadi jelas masih bagus. Sealer kap mesin ini utuh. Apron, cross member depan, bullhead, las titik pabrikan semuanya utuh. Jadi jelas mobil ini bagian depannya juga tidak ada bekas tabrakan keras karena semuanya utuh. Kunci masih dapat 2, masih original, hanya remote-nya dia dibuatkan seperti ini. Remote-nya aktif. Sebenarnya bisa diukir, dibuatkan kunci seperti ini. Tapi chip immobilizer-nya dipindah ke sini. Karena sudah immobilizer jadi ada chipnya. Tapi seperti ini juga layak ya. Remote-nya satu-satu seperti ini. Inilah door trim bagian driver, detailnya utuh, tidak ada yang cacat, kotor sedikit bisa hilang di salon. Kaca film bagian driver masih bagus, power window-nya autonya masih aktif. Kaca film bagian depan kiri kondisinya bagus, power window-nya aktif. Kaca film bagian belakang kiri kondisinya bagus, power window-nya aktif. Kaca film bagian bagasi belakang masih bagus. Kaca film bagian belakang kanan kondisinya bagus dan power window-nya aktif. Electric mirror bagian kanan aktif, electric mirror bagian kiri sama berfungsi dengan baik. Door trim depan kiri kondisinya utuh, tidak ada yang cacat. Plafon bagian depan ini kondisinya utuh, tidak ada yang cacat. Sedikit kotor bisa hilang nanti di salon. Joknya aslinya fabric dan saat ini hanya di sarung. Sarung joknya bagian penumpang depan ini bagus. Dan bagian driver ada sedikit di bagian jahitan rusak. Ini sebenarnya bisa diganti hanya bagian ini saja tanpa diganti semua, bisa per baris 200.000. Tapi segini juga masih layak ya, karena tidak pecah. Kemudian jok originalnya ada, ini fabriknya di dalamnya masih ada, karpetnya juga masih original. Inilah door trim belakang kanan, kondisinya utuh, tidak ada yang cacat. Bagian belakang kiri kondisinya utuh, tidak ada yang cacat. Plafon bagian baris kedua ini utuh, tidak ada yang cacat. Lampu kabin juga masih aktif. Kemudian joknya bagian baris kedua ini sama di sarung, originalnya ada di dalamnya. Sarung joknya bagian penumpang baris kedua ini masih bagus. Dan untuk trim bagian baris ketiga utuh, jok baris ketiga juga sama di sarung. Kondisi sarungnya bagian belakang semuanya bagus. Dan untuk trim belakang kanan utuh, plafon bagian baris ketiga ini utuh. Lampu kabin juga semuanya hidup, sudah diganti lampunya LED, hand grip semuanya utuh. Baris ketiga model fix, baris kedua model retract. Seat belt juga semuanya dapat. Plafon juga rata-rata bersih, hanya ada sedikit kotor bisa hilang nanti di salon. Di bawah-bawah jok di besi ini tidak ada karat, kemudian di atas dashboard tidak ada karat. Jadi jelas mobil ini tidak bekas banjir. Dan ini surat-suratnya, mobil ini pajak per tahunnya PKB-nya 2.039.000. Saat ini pajaknya hidup bulan Mei 2024, platnya 2027. Mobil ini masih tangan pertama dari baru. Tapi fakturnya lagi dicari, katanya tidak disimpan, lupa. Kabarnya nanti dikirim nyusul ke rumah saya. Faktur juga pastinya atas nama satu, karena belum balik nama, masih tangan pertama. Kemudian untuk keaslian surat-surat ini sudah kita cek semua. Nomor rangka dan mesin juga sudah kita cek semua, semuanya sesuai. ACC kontak sudah on, soket OBD2 sudah terpasang, dan ini hasil diagnosanya. Tidak ada problem data, tidak ada sensor yang mati, semuanya pas, no fault. Jadi jelas mobil ini kelistrikannya bagus.
Kilometernya 106.000 dan ini untuk kondisi setirnya tidak ada yang cacat, masih bagus sekali, tidak grepes, kemudian kulit jeruknya juga masih utuh. Emblem Suzuki di setir ini juga masih bagus sekali, terutama pedal rem, gas kopling ini juga tidak ada sedikit pun yang habis dan karetnya masih original. Mobil ini ada buku servisnya, tapi tidak servis record. Histori servisnya tidak ada, hanya beberapa kali masuk ke bengkel resmi. Jadi untuk mengecek odometer original atau tidak itu pertama harus ada buku servis dan harus servis record. Dari tahun ke tahun harus ada historinya sampai 2023. Baru mobil ini bisa dikatakan odometernya original. Tapi jika ada buku servisnya seperti ini, tidak servis record, sama saja dengan tidak ada buku servis. Jadi untuk mengeceknya kita paling melihat dari ciri-ciri. Mobil ini kan ciri-cirinya setir masih bagus sekali, tidak ada grepes, masih kencang kulit jeruk, pedal rem terutama tidak ada yang habis. Biasanya pengalaman kita mengecek odometer yang tinggi itu di 200.000, 300.000, pastinya setir kendor, grepes sampingnya dan terutama pedal rem itu setengah habis kelihatan besinya. Jadi mobil ini bukan ciri-ciri mobil kilometer tinggi, meskipun tidak ada histori servisnya, tidak servis rekor, tapi untuk kilometer 106.000 mobil ini masuk akal karena tidak ada ciri-ciri grepes ya. Kemudian untuk catatan penggantian oli berikutnya ini oli mesin nanti di 110.000. Yang tidak ada catatan itu oli transmisi persneling yang tidak ada. Jadi baiknya diganti karena tidak ada catatannya. Kemudian untuk indikatornya tidak ada yang dimatikan. Semuanya hidup. Cek engine, tekanan oli, aki, electric power steering. Saya akan nyalakan mesinnya. Bagus ketika mesin hidup, indikator cek engine, tekanan oli, aki semuanya mati. Ketika mesin hidup itu tandanya kelistrikannya normal. Dan tadi kita sudah diagnosa hasilnya pas semua no fault. Jadi jelas mobil ini kelistrikannya bagus. Power steering ini enteng, ini saya memakai tangan kiri, klakson aktif, kaca depan ini tidak ada yang baret, kaca filmnya baik, hanya dia karet wipernya sudah kurang bagus. Nipasnya sudah kurang detail. Jadi baiknya diganti karena bisa merusak kaca. 150.000 untuk ganti karet wiper. Wiper belakang juga aktif, airnya hidup dan ngipasnya masih detail. Untuk karet wiper bagian belakang masih bagus. Ventilasi AC bagian kanan ini utuh, dashboard utuh, ventilasi AC bagian kiri utuh, laci juga masih pada bagus. Kemudian ventilasi AC bagian tengah bagus, lampu hazard aktif. Bagian lampu itu yang tidak aktif, sein bagian kanan. Bohlam biasanya sudah saya jelaskan kepada pemesan, ganti bohlam, pemasangan, bongkar semuanya 100.000 lah kira-kira. Head unit sudah diganti, monitor aftermarket merek Pioneer aktif. AC juga dingin, saya akan tes dengan alat termometer dan kecepatan angin. Dari suhu 29,3 derajat Celcius. Saya akan tempelkan di sini. Kecepatan 1 dapat di 2,1 bagus. Suhunya pelan-pelan turun dari 29 derajat Celcius. AC itu mulai dari 19 derajat Celcius ya sampai di 26 derajat Celcius. Itu termasuknya AC-nya masih dingin. Dan saat ini sudah dapat di 26,7,4 derajat Celcius. Ini juga masih bisa kan turun lagi. Jadi jelas AC-nya mobil ini dingin. Dan ini tuas persnelengnya manual 5 percepatan sudah kita tes. Plat koplingnya masih bagus, masih pendek, masih galak. Kampas koplingnya tandanya masih bagus. Persnelengnya ini juga pindahnya normal, enteng. Jadi masih normal. Parking brake mechanical dan ini ya masih pendek, jadi tandanya kampas remnya bagian belakangnya masih bagus. Seat belt ini juga fungsinya keadaannya bagus. Hand grip keadaannya fungsinya masih bagus. Sun visor bagian penumpang depan ini ada kaca, fungsinya keadaannya masih bagus. Spion tengah fungsinya keadaannya masih bagus. Sun visor bagian driver masih plastikan dan dalamnya fungsinya keadaannya masih bagus. Jadi beginilah kondisi mobil pesanan Ibu Ramayani dari Balikpapan, Kalimantan Timur. Untuk kaki-kaki mobil ini ada perbaikan, ada suara di bagian depan dan engine mounting bagian atas kanan. Rasanya itu getar ke kabin. Untuk engine mounting 700.000 berikut dengan pemasangan dan
ongkir. Kemudian untuk kaki-kaki sudah saya pahitkan di 2 juta karena takutnya ganti shock breaker. Biasanya jika kilometernya sudah 100.000 ada perbaikan kaki itu wajar. Kecuali yang kilometernya 50.000, 70.000 kaki-kaki sudah minta waktunya diganti, itu tidak wajar. Dan untuk PR ini juga masih di batas wajar. Namanya juga mobil dipakai. Mobil ini jelas layak sekali dibeli. Pertama, tidak ada bekas tabrakan keras, tidak bekas banjir, kilometer juga tidak tinggi. Ketiga poin tersebut di mobil bekas itu sudah bagus sekali. Yang namanya mobil bekas dipakai, yang bekas tabrakan banyak, yang bekas banjir juga banyak, yang kilometernya jauh lebih tinggi dari mobil ini juga banyak. Namanya juga mobil bekas dipakai. Dan mobil ini masuk di kategori mobil yang layak sekali dibeli. PR-nya masih di batas wajar. Mobil ini pembelian di harga 108 juta. Kemudian untuk rapi-rapi, kemudian jasa, total di 119 juta 200 lah kira-kira. Lebih sedikit dari 119 juta. Jadi jika beberapa perbaikan mau dilewat, misalnya kan perbaikan bodi bisa dilewat, nyalon bisa dilewat. Sebenarnya tidak sampai di angka segitu. Jadi pemesan juga bisa menentukan sendiri budgetnya. Misalnya unitnya dapatnya murah misalnya, kemudian rezeki PR-nya sedikit dapatnya, ya jelas dananya dari 119 juta pun akan ada sisa. Kemudian jika Anda ingin pesan unit seperti ini di kami, Suzuki R3 tipe GL tahun 2012 transmisi manual, untuk update harga saat ini dana aman di 115 juta sampai 120 juta. Dana tersebut sudah aman, sudah ada spare dana untuk rapi-rapi unitnya, dan sudah ada hitungan jasa. Tapi kembali lagi yang saya jelaskan, saya tidak all in, semuanya kita terbuka, tidak ada yang kami tutup-tutupi. Pemesan mau cari unitnya sendiri, silahkan DualX atau Marketplace Facebook. Pemesan sendiri yang nawar unitnya, atau unitnya dari kami nanti, kemudian pas waktu transaksi pemesan yang nawar sendiri, silahkan. Jadi jika dapat unit harganya murah, pemesan bisa nawarnya. Kemudian lagi rezeki dapat unitnya harganya murah, atau lagi rezeki dapat unitnya perbaikannya sedikit. Yang saya jelaskan tadi, dana 119 juta pun pastinya akan ada sisa. Terima kasih banyak yang sudah menyaksikan video ini sampai habis. Jika Anda tertarik dengan channel ini dan ingin mengikuti video-video kami berikutnya, silakan Anda subscribe. Tekan juga loncengnya agar dapat notifikasi ketika kami upload video terbaru. Kemudian untuk pertanyaan seputar mobil bekas, misalnya Anda sedang cari mobil apa, Anda punya budget segini pengen dapat unit apa, Anda bisa tanyakan di postingan terbaru Instagram saya. Silakan follow Instagram saya. Dan untuk kontak pemesanan bisa dilihat langsung kontaknya ada di sini. Ingat, nomor ini hanya ada satu yang saya pajang di video YouTube ini dan di bio Instagram. Tidak ada nomor lagi, hanya ada nomor ini saja. Hati-hati dalam berbelanja online. Untuk proses masuk di pesanan, 1 bulan saya buka pesanan 1 sampai 2 kali di setiap 5 list pesanan tersisa. Jadi jika Anda ingin pesan mobil di kami, silakan Anda WhatsApp terlebih dahulu, jelaskan mobil apa yang dipesan. Nanti kita akan jelaskan total harganya, kita akan kirim prosedurnya. Jika Anda sudah setuju dengan harga yang kita ajukan, sudah setuju dengan prosedurnya, sudah fix mau masuk pesanan, silakan Anda konfirmasi waiting list dan booking slot. Karena di hari buka pesanan yang akan kita kabari yang sudah waiting list. Silakan ditunggu sampai 5 list pesanan tersisa untuk melihat update list pesanan tersisanya. Anda bisa cek di story Instagram saya dan di status WhatsApp. Ketika Anda sudah WhatsApp kami, kita akan save, jadi Anda sudah bisa lihat status WhatsApp kami. Sekali lagi silakan tunggu sampai 5 list pesanan tersisa. Jangan lupa waiting list atau booking slot, karena di hari buka pesanan yang akan kita kabari yang sudah waiting list. Kemudian mohon maaf yang ada belum kami balas pesan WhatsApp-nya, karena memang kami balasnya bertahap. Mendekati buka pesanan baru kita bisa balas. Silakan ditunggu, pasti kita akan balas pesan Anda. Dan jika Anda sabar, pasti akan bisa masuk di pesanan. Terima kasih banyak, sampai berjumpa di video saya selanjutnya.